Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast PPI USM. Saya Ranti, mahasiswa master dari School of Educational Studies di USM. Dalam kesempatan kali ini, saya senang sekali dapat mengundang teman-teman semua. Ada Bapak Haryadi dari UMS ya, sebagai Ketua PPI Sabah. Lalu ada Mbak Hana dari School of Communication dan ada Mas Fajri dari School Humanities. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang isu hangat yang sedang dibicarakan nih di Indonesia ini, yaitu tentang ketidakwajiban skripsi di Indonesia sekarang untuk S1 dan S2 tidak wajib publikasi. Saya akan langsung aja ya ke Bapak Haryadi untuk kita bisa berbincang-bincang nih supaya kita tahu dinamika pendidikan Indonesia itu nanti kita gimana sih. Dan sekarang saya pengen meminta pendapat nih sama Bapak Haryadi, gimana sih kalau menurut Bapak mengenai kebijakan dari pemerintah kita saat ini? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Moderator. Jadi yang pertama, menyikapi kebijakan dari Mas Menteri istilahnya ya, Mas Mendikbud, yang berkaitan dengan sebetulnya ini bukan penghapusan skripsi. Kalau saya baca ini hanya penyederhanaan kelulusan. Itu yang saya lihat dari Permendikbud 53 yang barusan di launching. Kenapa ini menjadi hangat? Karena ini menyangkut mahasiswa. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama kita lihat adalah dari sisi kenapa kebijakan ini muncul. Kebijakan ini muncul tentunya ada asbabul nuzulnya awalnya. Yang menjadi permasalahan dasar di dunia pendidikan tinggi adalah KTW, kelulusan tepat waktu. Ini yang menjadi patokan. Nah, kelulusan tepat waktu ini menjadi parameter utama bagaimana sebuah program studi atau jurusan itu produktif atau tidak. Artinya semakin banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu, maka prodi itu akan dianggap sebagai prodi yang bagus dan produktif. Kenapa kebijakan ini sampai lahir? Tentunya ada gangguan di KTW, istilahnya kelulusan tepat waktu. Banyak yang lulus tidak tepat waktu, atau istilahnya anak sekarang lulus di waktu yang tepat, lulus di akhir-akhir saja gitu. Jadi ya, jadi banyaknya gitu. Jadi permasalahannya banyak yang tidak memenuhi target untuk lulus tepat waktu, dan sekarang yang menjadi problem utamanya, yang menjadi tersangka utamanya adalah skripsi. Skripsi ini dianggap jadi biang keladi gagalnya untuk meraih predikat sarjana bagi S1, magister bagi S2, atau doktor bagi S3. Jadi skripsi, tesis, atau disertasi ini dianggap menjadi permasalahan utamanya, sehingga dia tidak bisa lulus tepat waktu. Ini yang asbabul nuzulnya yang harus kita lihat dari arah situnya. Jadi ketika ini akan diselesaikan, misalnya ini dihapuskan sesuai dengan banyak dipublikasi, tetapi yang saya baca ini bukan dihapuskan, ini akan dialihkan ke bentuk yang lain. Ini jadi skripsi itu bukan bentuknya skripsi yang kaku seperti sementara ini. Sebetulnya sudah banyak inovasi dari banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang sudah berusaha mengatasi problem ini. Tetapi Permendikbud ini sebenarnya harus kita apresiasi juga sebagai dukungan dari pihak birokrasi supaya ini akan berjalan dengan baik, sehingga lulusan tepat waktu bagi perguruan tinggi itu akan meningkat. Begitu mungkin sementara pembukaannya. Oh iya, sekarang kita lanjut ke dengar pendapat dari Mbak Hana. Silakan Mbak Hana. Sebelumnya terima
baru ya sebenarnya diperbincangkan, karena sebenarnya di ranah akademik ini sudah lama untuk menjadi pembahasan. Kenapa ini jadi pembahasan sudah cukup lama? Karena ada dilema sebenarnya untuk menyelesaikan tugas akhir, bahwa mahasiswa itu dituntut untuk menyelesaikan skripsi, karena skripsi ini kan berupa penelitian. Nah, dan orang-orang berargumen kan tidak semua lulusan sarjana itu nanti akan masuk ke dunia akademik, dalam artian untuk menjadi peneliti, researcher gitu ya. Bahkan banyak dari mereka pada akhirnya harus bekerja mungkin di dunia industri yang mungkin nggak ada hubungannya dengan penelitian atau skripsi. Nah, itu salah satu bentuk pembahasan yang mengapa nih skripsi ini sebenarnya penting atau tidak. Cuman di sisi lain, skripsi itu memang dituntut juga kadang, kalau saya sendiri sebagai dosen ya, saya melihat skripsi mahasiswa dituntut untuk menjadi dalam tanda kutip baik dan memenuhi syarat-syarat untuk penelitian. Karena nanti kadang juga kalau ada mahasiswa kita lanjut studi untuk master misalnya, ketika di S1-nya atau di skripsinya dia tidak melakukannya dengan tepat, kita sebagai institusi juga malu oleh institusi yang menerima mereka di master. Maksudnya apakah mereka di S1 ini nggak belajar tentang meneliti, metode dan sebagainya. Nah, makanya saya pribadi sebenarnya juga setuju dengan adanya variasi untuk bentuk tugas akhir dari kelulusan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengerjakan skripsi mungkin adalah nanti ketika mahasiswa ini memang tertarik di dunia akademik gitu. Jadi dia bisa tetap belajar meneliti dengan baik, dengan benar gitu. Nah, tapi mahasiswa yang dalam tanda kutip berdalih tidak akan berkecimpung di dunia akademik nantinya punya pilihan untuk tetap melaksanakan kewajibannya untuk lulus, tapi dengan bentuk-bentuk yang lain. Salah satunya karena ini ya Pak, saya bilang studinya komunikasi. Bisa jadi ada beberapa program studi di Indonesia yang sudah menerapkan bahwa itu diganti dalam bentuk proyek, itu yang mungkin membuat film, apakah, dan itu dalam bentuk-bentuk yang mungkin dianggap setara dengan penelitian dan skripsi, tetapi formatnya dalam bentuk tidak penulisan dan riset. Jadi diharapkan sebenarnya kalau kebijakan ini dilakukan dengan tepat ya, itu bisa jadi solusi untuk mahasiswa yang entah dia mau masuk terjun ke dunia akademik ataupun terjun ke dunia industri. Itu pendapat saya. Terima kasih Mbak Rani. Kita sekarang lanjut lagi ke pendapat dari Mas Fajri nih. Wah, Mas Fajri ini dari humanities ini orangnya. Gimana nih Mas Fajri? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Secara umum, menurut saya peraturan ini baik, tapi tinggal bagaimana eksekusinya. Kalau kita merujuk langsung ke peraturannya, di situ sebenarnya tidak menghilangkan skripsi, tapi bagaimana Kemendikbudristek menyerahkan keputusan itu kepada universitas, fakultas maupun prodi untuk menentukan tugas akhir ataupun tidak ada tugas akhir dari sebuah prodi itu. Di situ saya baca peraturannya langsung di situ. Jadi tugas akhir bisa dalam bentuk tidak hanya skripsi, bisa proyek dan sebagainya, ataupun prodi, program studi ataupun jurusan bisa memilih tidak ada skripsi kalau memang kurikulumnya sudah berbasis proyek. Menurut saya itu memberikan opsi yang bagus ya, dalam artian untuk mahasiswa juga, untuk perkembangan mahasiswa juga, karena sebagaimana kita tahu di negara-negara dalam tanda kutip pendidikannya misalnya yang lebih maju, misalnya di kita berkiblat misalnya ke Amerika atau di UK, memang seperti untuk mahasiswa bachelor degree itu tidak ada kewajiban untuk skripsi. Nah, tinggal di situ nanti bagaimana eksekusinya dari prodi, dalam artian seperti ini. Bagaimana universitas itu bisa menentukan prodi ini tidak mewajibkan skripsi sepenuhnya ke mahasiswanya atau akan dibuat pilihan. Nah, karena di situ Kemendikbudristek memberikan kebebasan, jadi bagaimana prodi bisa mengontrol kualitas kelulusannya sendiri. Nah, ini mungkin akan menjadi masalah bagi mungkin universitas baru yang mungkin fasilitasnya belum lengkap ataupun ya istilahnya sarana prasarana belum lengkap, misalnya mau dibuat proyek tidak ada sarana prasarana dan kesulitan, itu mungkin akan tidak ada pilihan lain, mungkin akan tetap kembali ke skripsi atau hal-hal hambatan yang lain misalnya selain yang bisa menghambat misalnya dengan tugas akhir proyek dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin
benar, dalam artian bukan tidak benar ya, dalam artian ini bisa menjadi overlap dengan vokasi. Vokasi itu yang dari dulu tidak mewajibkan skripsi untuk D3 diploma. Iya, betul. Misalnya ada laporan akhir. Kalau misalnya sarjana tidak sarjana terapan ya, juga menerapkan seperti itu mungkin dalam fokus ke tugas akhirnya mungkin akan seperti vokasi juga, lebih ke sana, lebih ke arah vokasi ya. Nah, lebih baiknya menurut saya memang dikasih pilihan itu kepada mahasiswa dan dosen akan menentukan sebenarnya kalau minatnya ke seperti yang tadi Bu Alna bilang, minatnya kepada riset dan sebagainya, mungkin bisa memilih mengerjakan skripsi daripada mungkin hanya makan membuat laporan akhir. Jadi baiknya memang mahasiswa bisa memilih daripada prodi menentukan tidak ada skripsi sama sekali di prodi itu, sedangkan mungkin mahasiswa yang ingin lanjut S2 S3 memerlukan itu mungkin seperti itu. Iya, iya betul ya. Jadi emang masih ada kayak pro dan kontra nih kayaknya. Cuman memang bergantung dengan eksekusi dan universitas atau institut terkait gitu ya. Dan yang kedua, ini kita kembali lagi nih ke Pak Haryadi ya. Untuk pertanyaan dan diskusi kedua ini, kalau menurut Pak Haryadi ini gebrakannya ini pas nggak sih untuk cita-cita pendidikan masa depan Indonesia gitu? Gimana Pak Haryadi? Berkaitan dengan skripsi tadi ya, Mbak? Iya. Oke. Jadi kita itu kadangkala yang perlu kita lihat adalah konsistensi dalam kebijakan. Ini sebetulnya yang kita baca, apa yang dirumuskan oleh Mas Menteri ini adalah skripsi bukan jalan satu-satunya untuk jadi sarjana. Jadi itu. Jadi skripsi itu kalau dulu skripsi itu hanya jalan satu-satunya untuk lulus jadi sarjana, sekarang akan diubah. Boleh skripsi, artinya tidak diharapkan juga. Skripsi bolehlah masih. Di situ sebenarnya dia lebih banyak ada bentuk lain daripada skripsi. Nah, bentuk lain ini adalah bisa project, prototype, bahkan sebenarnya di beberapa universitas sudah ada program namanya ekuivalensi. Artinya karya yang disetarakan dengan skripsi. Nah, kedepannya kita harus lihat kalau masalahnya nanti ada sebuah rekognisi atau biasa kita melakukan ada sertifikasi atau istilahnya pengakuan rekognisi dari lembaga-lembaga. Ini nanti akan ada nggak misalnya berkaitan dengan banyaknya publikasi ilmiah yang misalnya atau atribut-atribut yang didapat dari skripsi itu muncul. Ini kadang-kala tidak inline kebijakan. Ketika skripsi dihapus, kemudian misalnya untuk yang S1 ya, untuk yang S2 itu kan sebetulnya ada syarat jurnal yang internasional dengan yang nasional terakreditasi. Kalau ini dihapus, misalnya tidak menjadi prasyarat, berarti nanti tingkat publikasi prodi akan rendah, akan turun. Ini adalah sebuah konsekuensinya. Kalau turun, nanti bagaimana ketika melakukan rekognisi ke dalam suatu lembaga akreditasi tertentu. Kalau ini masih diterapkan, tentunya prodi akan kesulitan untuk mengejar nilai publikasi yang disyaratkan oleh lembaga rekognisi ini. Nah, ini yang nanti akan menjadi kebijakan daripada prodi. Jadi mungkin prodi akan menjalankan beberapa masih skripsi yang nanti akan dibuatlah publikasi untuk memenuhi kriteria yang ada. Tetapi tidak semua mahasiswa akan lulus dengan jalur skripsi. Jadi itu. Jadi harus inline dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Tidak hanya misalnya taruhlah ini ya, suatu kebijakan yang mohon maaf ini tidak inline. Saya contohkan. Misalnya sekarang perkuliahan lebih banyak hybrid. Bisa daring, bisa luring gitu ya. Tetapi di dalam akreditasi masih ada rasio dosen. Artinya kalau itu online,
rasio dosen itu tidak berbatas waktu dan ruang kan. 1:1000 oke saja. Saya ngajar 1000 orang oke saja karena tidak terikat pada ruang. Tetapi ada item akreditasi yang dia menekan rasio dosen dengan mahasiswa. Ini menjadi permasalahan ketika ada suatu kebijakan kemudian tidak diikuti oleh kebijakan yang lain. Demikian juga nanti ini bebas skripsi memang dihapus, tetapi nanti ada tuntutan untuk nilai publikasi. Ini akan menjadi kesulitan di level prodi dalam mengelola hal ini. Begitu mungkin Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riyadi atas pendapatnya. Sekarang kita langsung beralih lagi ke Mbak Hana. Gimana nih Mbak Hana? Kalau untuk gebrakan-gebrakan ini nih terbilang pas nggak sih untuk masa depan pendidikan Indonesia? Kalau saya setuju dengan pendapat Pak Haryadi ya, karena kita tidak bisa menilai kebijakan itu dari satu bidang atau perspektif saja. Jadi misalnya nih, ada kayak tadi terkait dengan akreditasi, terkait dengan tuntutan. Jadi gini, lucu nih kadang, misalnya jangankan ngobrolin skripsi dulu misalnya, tugas dosen misalnya, dituntut untuk dosen harus punya publikasi sekian. Untuk dalam tanggung jawabnya ya, misalnya untuk jabatan tertentu harus punya sekian publikasi dan lain-lain. Tapi dukungan lain dari peraturan dan infrastruktur misalnya kayak dana riset apa segala macam kan tidak mendukung. Nah, sama seperti penerapan aturan skripsi ini tadi, ketika misalnya dia mungkin dijadikan opsi ataupun dia mungkin dihapuskan ataupun mungkin dia apapun lah kebijakan dari prodi nanti, program lainnya apakah mendukung atau tidak dengan kebijakan yang ini. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Bapak Haryadi, ini dijadikan opsi untuk dihilangkan nih, tapi ternyata nanti tahu-tahu di kebijakan akreditasi dituntut ada berapa banyak nih, misalnya riset dari mahasiswa kah atau apapun dari bentuk yang lain tuh, ketika itu tidak sinkron ya jadinya tentu tidak pas. Nah, pertanyaannya apakah memang dari kebijakan ini pun sudah didukung dengan kebijakan-kebijakan yang di sektor yang lain gitu. Nah, jadi saya sependapat dengan Pak Riyadi itu ini masalah yang kompleks sebenarnya. Tidak bisa kita lihat hanya dari kacamata pendidikan semata-mata hanya tentang mahasiswanya saja. Betul. Karena ini bukan hanya tentang mahasiswa dan skripsi. Mahasiswa dan skripsi ini bersangkut nanti dengan tugas dosennya, kurikulumnya, lalu output universitas, output program studi, berkait juga nanti dengan kualitas pendidikan kita di Indonesia, tuntutan lulusan itu baik nanti dari yang akan memakai kita, yang misalnya entah itu dari industri dari mana, karena kadang orang tuh yang saya tangkap juga ya, seringkali mahasiswa ataupun orang menganggap skripsi itu riset semata-mata untuk bidang akademik, padahal kemampuan riset yang dipelajari oleh mahasiswa dalam membuat skripsi sebenarnya itu juga bisa diaplikasikan di dunia industri, karena sekarang segala-gala juga kan butuh misalnya kita untuk tahu dasar-dasar riset itu penting. Mau kita bekerja di dunia industri, misalnya kayak saya tadi itu ya di dunia komunikasi, mau masuk ke dunia televisi apa segala butuh dasar-dasar riset. Untuk tentang sosial media kita harus tahu dasar riset untuk sosial media. Apapun bidang studi saya di sosial, mau masuk ke bidang apa, mungkin secara industri mereka butuh untuk dasar riset itu gitu. Nah, jadi perkara skripsi ini dihapuskan tadi kan juga apakah bukan hanya dihapuskan, dijadikan opsi juga, apakah memang karena dianggap skripsi ini membuat mahasiswa lulus lama, tadi seperti kata Pak Haryadi, karena waktu lulus tepat waktu, apa tadi Pak istilahnya? Iya, lulus tepat waktu, KTW, KTW kelulusan tepat waktu, atau memang ada hal lain mungkin itu yang membuat ini bisa dijadikan opsi segala macam, nah, tapi itu pas atau tidaknya bisa terjawab apakah kebijakan ini juga sudah didukung oleh kebijakan yang lain. Jangan sampai kebijakan satu sama lain itu justru saling berkontradiktif gitu. Iya, malah mengantarkan ke jalan buntu gitu ya. Di sini opsinya apa, atau yang lain kebijakan menuntut apa. Iya, betul. Terima kasih ya Mbak Hana atas pendapatnya. Lalu kita akan beralih ke Mas Fajri. Gimana nih Mas Fajri? Baik, secara garis besar saya kira sama dengan dua speaker yang lainnya. Secara umum
apabila eksekusinya baik, saya kira kebijakan membuat opsi dari dalam tugas akhir itu bagus. Tapi harus dibarengi dengan keselarasan dengan kebijakan yang lain, misal akreditasi dan sebagainya. Saya melihat peraturan yang terbaru kemarin memang ada penyederhanaan akreditasi. Saya tidak terlalu detail, tapi ada penyederhanaan akreditasi ya. Saya tidak melihat apakah di situ poin-poin misalnya publikasi mahasiswa dan sebagainya apakah dihilangkan atau tidak. Cuma kalau memang itu sudah disinkronkan, saya kira itu akan berjalan baik. Kalau memang semuanya peraturan sudah disinkronkan. Coba saya belum lihat detail tentang perubahan kebijakan akreditasi. Jadi intinya memang karena itu tadi saling berhubungan mahasiswa, kurikulum dan misalnya keperluan prodi akreditasi mendapat akreditasi yang bagus saling berhubungan. Jadi memang harus ada keselarasan antara kebijakan pembuat menjadikan skip sebagai opsi dengan kebijakan akreditasi ataupun untuk meningkatkan kualitas mahasiswa secara gitu ya. Oke. Dan kita kembali lagi ke Pak Haryadi untuk bahan topik ini. Kita pengen discuss lagi nih tentang dinamika pendidikan di Indonesia nih. Nah, kira-kira kalau misalnya kita ini kan sebagai mahasiswa ya, sekarang saat ini kami sebagai mahasiswa, lalu kalau menurut Pak Haryadi sendiri nih sebagai mahasiswa tuh menghadapi dinamika perubahan ini nih, kita tuh harus apa sih gitu loh. Jadi supaya kita bisa membuka perspektif mahasiswa-mahasiswa lain supaya memang tidak terpaku dengan satu jawaban setuju dengan tidak setuju, padahal sebenarnya jawabannya lebih luas daripada itu ya, seperti yang udah kita bahas pada pertanyaan pertama dan kedua tadi. Jadi gimana Pak Haryadi? Oke, jadi dinamika atau perubahan atau istilahnya sekarang itu adalah ketidakpastian, itu adalah sudah menjadi sunatullah. Jadi sebetulnya perubahan itu tetap. Jadi semua ini akan berubah kecuali perubahan itu sendiri. Yang tetap itu adalah hanya perubahan. Jadi sebagai mahasiswa yang istilahnya agent of change, agen perubahan, ini sebetulnya harus siap dengan segala situasi, termasuk perubahan-perubahan dan dinamika yang ada. Ketika ada perubahan, ya sudah. Ini adalah sunatullah yang harus kita hadapi dan kita harus mengikuti. Kalau tidak mau, kita ketinggalan. Jadi di era disrupsi yang sekarang, apa sih yang pasti? Tidak ada kepastian apapun. Kecuali ya kepastiannya pasti berubah kan gitu. Jadi yang tetap itu hanya perubahan itu sendiri. Yang lain pasti berubah. Yang dulu kayak gini ya, kita discuss di antar negara. Saya sudah di Indonesia, Anda di Pineng, atau mungkin nanti saya kembali ke kota Kinabalu, mungkin akan terasa sulit. Tetapi sekarang mudah saja. Tinggal buka laptop, buka HP, kita sudah bisa discuss tanpa ada batas jarak dan waktu. Ini yang harus disadari oleh mahasiswa. Mahasiswa itu ada agent of change, agen perubahan, yang harus siap dengan segala kondisi. Kondisi apapun, kalau kita persiapkan diri dengan baik, dengan positive thinking, insya Allah kita akan lalui dengan baik. Ini ke depan. Jadi kalau saya lihat dari sisi kebijakan ini, mungkin saya melihatnya kebijakan ini, ini bentuk adalah perubahan yang ada. Tetapi sebetulnya saya berharap lebih dari Mas Menteri gitu ya. Jadi ada anekdot ini. Kalau setiap ganti menteri itu pasti ganti kebijakan. Nah, kalau di Kemendikbud ini setiap ganti menteri Kemendikbud mesti ganti kurikulum. Ini selalu gitu. Yang di otak-atik hanya itu. Ganti Mendikbud, ganti kurikulum lagi. Kurikulumnya dioprak-aprik sehingga dulu ada K13, kemudian sekarang Merdeka. Ini nggak tahu ini belajar merdeka atau sudah merdeka, kita nggak tahu.
Ini kurikulum merdeka. Nah, kemudian banyak lagi. Maksud saya berharap lebih dari Mas Menteri ini yang sudah milenial ya. Kita panggil Mas ini karena milenial. Kebijakannya jangan ikut-ikut yang zaman dahulu gitu. Kebijakan yang sebenarnya hanya otak-atik di sekitar kurikulum. Bahwa pendidikan itu kurikulum iya, tetapi sebetulnya tidak menjadi dasar. Kurikulum itu sebetulnya ketika kita lama, mungkin zaman-zaman saya, itu sebetulnya apakah kurikulum itu ada? Itu tidak ada sama sekali. Tidak tertulis, tidak terstate seperti sekarang. Tetapi kurikulumnya adalah guru. Guru ini adalah live kurikulum. Kurikulum yang sudah hidup. Nah, jadi sementara itu saya bilang ketika semua menteri ini fokusnya pada merubah kurikulum tanpa memperhatikan live kurikulum, yaitu guru, pelakunya, ini tidak akan membawa dampak yang besar. Ini tidak akan membawa hasil yang besar. Yang diubah itu hanya bagian kurikulumnya. Subjeknya yang melakukan kurikulumnya ini tidak pernah dilakukan perubahan yang mendasar. Sehingga apapun yang dilakukan, daya dobraknya kurang sekali. Karena sebetulnya kita lakukan pelakunya inilah yang harus kita tingkatkan. SDM-nya inilah yang harus kita kuatkan. Sehingga pendidikan kita akan semakin maju dan terus berkembang. Kalau hanya berkutat pada kurikulum, mohon maaf, ini kebijakan dari dulu sampai menterinya, saya mengalami beberapa pergantian menteri, hanya itu saja. Ini yang dijadikan legasi. Atau akan selesai, dia akan punya kenangan. Dulu waktu zaman saya ada kurikulum A, ada kurikulum B, ada kurikulum C. Ini adalah jadi legasi. Peninggalannya hanya kurikulum saja. Nah, ini harapan saya, Mas Menteri ini lebih membuat satu gebrakan yang lebih, bukan hanya persoalan kurikulum, apalagi segmen yang lebih kecil, bagian kecil daripada kurikulum. Nah, ini menurut saya untuk seorang milenial sekelas Mas Menteri, menurut saya lebih berharap lebih, gebrakannya lebih. Bagaimana Indonesia ini yang dia dikenal sebagai CEO-nya teknologi informasi, apakah kita sudah punya platform Indonesia ini untuk teknologi informasi untuk pendidikan? Ini yang saya harapkan. Tetapi sampai sekarang juga saya belum melihat progres yang demikian besar. Kecuali pada saat pandemi kita dipaksa mau tidak mau, suka tidak mau, kita harus pakai daring. Demikian mungkin pendapat yang saya berikan. Sekarang kita kembali ke Mbak Hana. Gimana nih kalau Mbak Hana ini kan ada pengalaman mengajar, nah sekarang juga menjadi mahasiswa. Ini nih gimana sih kalau kita menyikapi masalah dinamika perubahan regulasi di dalam dunia pendidikan Indonesia sebagai mahasiswa. Nah, apakah kita itu memang harus yang betul-betul ngikut aja deh gitu sama pemerintah, atau kita juga bisa nih menyalurkan kan unek-unek kita sebagai mahasiswa gimana supaya negara kita pendidikannya akan jadi lebih maju? Oke, pertama sebenarnya saya rasa kalau kita melihat pendidikan, dinamika pendidikan, kacamatanya ketika saya juga sudah menjadi pengajar, ya kan, dosen dengan mahasiswa itu sudah cukup bias ya, karena maksudnya perspektif saya tidak murni lagi hanya sebagai mahasiswa. Dan juga ketika saya menempuh pendidikan di Indonesia itu kan terakhir adalah berapa ya, sudah 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu kan. Nah, sejak saat itu kan saya kurikulum yang diikuti otomatis kurikulum tidak di Indonesia, tapi mengikuti justru sebagai pengajar kan, sebagai dosen dan sebagainya. Menurut saya dinamika itu memang sudah pasti terjadi. Kadang ke perubahan dinamika itu saya yakin memang berasal dari niat yang baik tentu saja. Dalam artian bisa jadi Indonesia melakukan studi banding atau melihat bagaimana program pendidikan di negara yang maju, yang baik.
Tapi ini masalahnya bukan hanya di jenjang perguruan tinggi sebenarnya. Ini masalah pendidikan Indonesia tuh dari level Menyeluruh. bawah, maksudnya dari level sekolah dasar, maksudnya bukan hanya sekolah-sekolah, dari level pendidikan bawah sampai pendidikan sekolah tinggi itu memang selalu berubah nih. Maksudnya kalau kurikulum berubah, di-adjust sesuai dengan perkembangan zaman. Saya rasa mungkin memang sepatutnya dan seharusnya kita nggak mungkin lihat sekarang tahun 2023 masih kekeh untuk menggunakan kurikulum pada 10 tahun yang lalu, 20 tahun karena situasi sudah berubah. Kita sudah harusnya sekarang memasukkan misalnya salah satu kurikulum yang penting menurut saya tentang digital media literasi misalnya. Karena kita nggak punya itu di Indonesia, masih belum ada. Itu harus dimasukkan. Kalau mengenai kurikulum seperti itu, saya setuju memang kita harus keep up dinamikanya dengan apa yang terjadi di dunia. Nah, masalahnya kebijakan itu kan tidak hanya tentang kurikulum. Kebijakan itu bisa menyangkut yaitu tadi tentang bagaimana proses lulus tidak lulus, kualitas sebagainya. Atau misalnya gini deh, ini bukan di perguruan tinggi memang ya, mungkin di luar konteks, tapi contoh yang paling saya ingat misalnya tentang anak sekolah di Indonesia mau masuk sekolah nih, sistemnya zonasi misalnya. Zonasi harapannya mungkin dia mau masuk sekolah di dekat rumah supaya dengan apa, dengan pertimbangan. Tapi masalahnya apa? Karena pendidikan itu belum merata gitu. Sama kayak tadi ini sistem tentang skripsi dan lain-lain. Sudah dikatakan oleh Mas Fajri, sudah merata belum fasilitasnya gitu. Jangan sampai tuntutannya berdasarkan pada mungkin kacamata di satu kota, ibu kota bisa jadi. Mas Menteri kan dia tinggal mungkin melihat pendidikan di Jakarta yang mungkin lebih merata atau di Jawa. Tapi bagaimana kondisi di luar Pulau Jawa, di Sumatera, Raya dan Ragam, di Papua, di Sulawesi, sudah sama ratakah fasilitasnya untuk diterapkannya kebijakan tersebut? Jika memang fasilitasnya belum merata, PR-nya sebenarnya di situ, gimana kita bisa membuat fasilitas ini rata agar apapun dinamika pendidikan yang terjadi semua bisa keep up. Sekarang masalahnya kan mungkin ada perubahan, ada dinamika, maksudnya baik, tapi hasilnya jadi berantakan ketika semua fasilitasnya nggak rata. Terus kayak yang bagus akan makin bagus, misalnya kayak kampusnya sekarang nih dengan adanya skripsi sebagai opsi atau apa segala macam, kampus yang memang sudah settle dan bagus akan semakin bagus mungkin. Tapi kampus-kampus yang belum cukup fasilitasnya atau mungkin belum settle, mungkin dia prodi baru tadi disampaikan oleh Mas Fajri, tentu outputnya akan berbeda dari yang diharapkan. Jadi masalahnya itu bukan hanya tentang aturannya berubah, dinamikanya berubah, hal-hal pendukung lainnya apakah sudah ikut berubah atau belum gitu loh. Karena semua hal itu kalau mau berubah semua harusnya gitu. Jadi kita nih lingkungan kemarin tiba-tiba pandemi COVID terpaksa kita kuliah online, oke. Tiba-tiba berubah, ada platform Webex, platform Zoom, platform apa, semua guru, semua siswa terpaksa ikut berubah. Dalam artian mereka terpaksa melek digital, terpaksa ini. Nah, sekarang kalau hanya regulasi berubah, tapi dalam tanda kutip tidak ada keterpaksaan untuk mengubah fasilitas yang lain gitu ya. Karena kemarin itu saya kasus pandemi itu menarik, tiba-tiba terpaksa harus ada fasilitas Zoom untuk semua ini. Nah, tapi kan ya itu tadi, untuk yang tidak merata, mungkin keluarga belum mampu, nggak ada akses internet, ada masalah juga gitu. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di dinamika dan perubahannya, kalau menurut saya ya, kemerataannya. Bagaimana sebenarnya kita bisa meyakinkan atau memastikan bahwa ini tuh sebenarnya harusnya merata nih. Jangan sampai di sini baru keep up untuk menjaring, nanti perubahan lagi, ini belum selesai ngejar yang kemarin, berubah lagi gitu. Jadi merata. Mungkin kita Indonesia kompleks karena Indonesia seluas itu ya dibandingkan sekarang misalnya di Malaysia ataupun di UK atau di USA, karena memang negaranya sudah maju, pun negara berkembang lain kan maksudnya tidak sebesar dan sekompleks kondisi di Indonesia, kepulauan juga gitu kan dengan segala macam kondisinya. Nah, menurut saya juga selain dinamika ini salah satu yang membuatnya menjadi sulit ya untuk diterapkan keep up dengan perubahan itu, kemerataan fasilitas dan pendukung. Terima kasih. Oke, sekarang gimana nih Mas Fajri? Baik, mungkin saya pandang secara makro dulu ya, dari secara garis besar perubahan di kebijakan pendidikan. Menurut saya perubahan, ya seperti tadi dibilang oleh dua speaker yang lainnya, perubahan itu sebuah keniscayaan. Tapi kadang perubahan itu tidak didasari oleh
keilmuan atau penelitian yang kuat. Mungkin itu yang harus kadang kita kritisi tentang itu. Kadang kebijakan pemerintah tentang pendidikan mungkin kadang hanya kepentingan golongan tertentu atau kepentingan yang lain selain pendidikan. Jadi policy based on research itu memang harus segera diterapkan dalam pengambilan seluruh kebijakan, bahkan tidak hanya pendidikan. Jadi bagaimana pemerintah menggandeng akademisi untuk menentukan kebijakan itu harus sangat ditingkatkan lagi, ada benar-benar diakui. Kadang memang mereka hanya diundang, mereka ngasih saran, tapi tetap saja kebijakannya yang dijalankan untuk kepentingan orang tertentu di luar based on riset yang sudah dilakukan oleh akademisi atau orang-orang profesor itu. Nah, itu memang yang harus mungkin kita highlight ya dalam pengambilan kebijakan terutama pendidikan di Indonesia. Jadi intinya selama kebijakan perubahan itu memang based on research, based on situasi konteks dan masukan akademis, itu sangat membantu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk yang kedua yang tentang bagaimana menyikapi perubahan itu atau redaksinya Bu Al jadi tentang untuk keep up dengan perubahan itu, memang saya setuju juga pemerataan akses pendidikan adalah salah satu masalah masih besar yang masih belum teratasi di Indonesia. Di samping situasi yang kompleks ataupun sebagainya karena wilayah yang luas atau masalah-masalah yang atau hambatan-hambatan yang lain. Di APBN kita yang 20% ya kalau saya bilang pendidikan, tapi seberapa besar digunakan untuk pemerataan akses pendidikan itu kita kurang tahu, saya sendiri kurang tahu, tapi saya kira harus ke depan itu memang fokus ke pemerataan itu penting. Yang mungkin di samping memberi beasiswa untuk anak-anak kita yang terbaik untuk sekolah luar dan sebagainya itu tetap ada, cuma anggaran untuk pemerataan pendidikan itu terutama daerah-daerah yang memang belum punya akses pendidikan yang harus memang benar-benar meningkatkan demi untuk menjaga lagi keseimbangan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri, dan juga itu hak mereka kalau kita bicara hak pendidikan bagi semua warga Indonesia. Berat ya hari ini kayaknya pembicaraannya, tapi aku seneng banget nih istilahnya kita sudah berbagi, kita sudah sharing, discussion, dan perspektif ini nih macam-macam yang kita bisa membantu untuk mahasiswa lain untuk tahu bagaimana caranya mereka untuk survive, seperti kata Pak Haryadi tadi ya, ini adalah mungkin salah satu survival skill-nya gitu. Dan untuk pemerintah mungkin memang eksekusinya ini memang harus ada pemerataan supaya dinamika itu berjalan dengan mulus gitu loh. Dan hari ini masih mau dilanjutin lagi. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak Haryadi telah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi, berbagi opini, dan ya, dan sebenarnya tujuannya podcast ini satu sih, supaya kita tuh bisa sama-sama membangkitkan jiwa nasionalis kita dan memajukan pendidikan Indonesia ke depannya, supaya mahasiswa lain juga bisa melihat dan beropini. Dan kita bisa mencapai titik kemakmuran negara Indonesia itu seperti apa yang kita impikan sama ini ya. Ya, wabillahi statement. Ya boleh Pak Haryadi, mau kita ada statement nggak nih untuk ya ucapan terakhirnya, supaya bisa ninggalin sesuatu di sini. Oke. Baik, ya sebetulnya yang penting adalah kebijakan apapun, yang penting adalah harus kita pikirkan secara matang, tidak hanya pada parsial saja, tetapi secara holistik menyangkut semua stakeholder yang ada, sehingga kebijakan itu akan berdampak besar. Kalau kebijakan itu hanya berfokus
pada satu masalah saja atau parsial saja, ini ibarat dulu mungkin orang kalau sakit itu tahu balsem nggak? Sakit kepala obatnya balsem, sakit perut juga balsem, semua obatnya balsem. Jadi padahal sebetulnya ini bagian-bagian yang berbeda, yang harusnya masalahnya juga berbeda, obatnya juga berbeda. Demikian juga kebijakan. Kebijakan ini harus spesifik. Ketika kita lakukan secara umum general gini, akan banyak hal-hal yang tidak tepat. Tapi kalau kita kaji lebih konsan, ini akan lebih oke. Satu lagi, Mbak Ana tadi berpendapat tentang aksesibilitas, pemerataan aksesibilitas pendidikan. Saya bilang satu-satunya jawaban yang sangat logis untuk Indonesia sekarang untuk pemerataan pendidikan adalah teknologi informasi. Bangun sebuah platform teknologi informasi sehingga anak yang mungkin ada satu case di daerah Sulawesi yang harus naik sampan sampai puluhan kilometer untuk mencapai sekolah, ini bisa teratasi sehingga dia cukup dengan menggunakan teknologi informasi. Ini yang saya bilang gebrakan yang saya tunggu dari Mas Nadiem, yang saya harapkan memang ini akan muncul sehingga pemerataan bukan menjadi isu lagi di Indonesia. Terima kasih Mbak Moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Haryadi. Ada ini statement lagi untuk dari Mbak Hana nih ya. Oke, sebenarnya bahasan hari ini itu cukup menarik ya, tapi mungkin ini hanya bagian kecil jadinya dari pendapat subjektif. Kita yang terlibat di sini berdiskusi gitu, kira-kira gimana sih gitu kan, bagaimana perubahan ini lagi-lagi ada dan untuk disikapi. Tapi meskipun kita sudah sekarang mendiskusikan ini, sebenarnya ada banyak hal lain selain tentang perubahan kebijakan skripsi dihapuskan atau tidak di isu di bidang pendidikan itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya ini hanya sekian persen dari sebenarnya keseluruhan masalah kita di dunia pendidikan di Indonesia gitu. Jadi pembicaraan kita hari ini tuh kayak belum mewakili apapun sebenarnya dari apa yang terjadi di Indonesia tentang, karena pendidikan itu juga pendidikan tinggi aja nih ya, hubungan ini ada tadi itu masalah akreditasinya, masalah publikasinya, masalah kompetensi lulusannya, pemerataannya dan lain-lain. Bagaimana sekarang juga kita keep up dengan perubahan dunia, tuntutan ya kan, bagaimana misalnya kayak di tentang SDGs juga, itu kan isu, maksudnya ada banyak hal lain sebenarnya di luar tentang skripsinya jadinya diganti atau tidak gitu. Jadi itu sepersekian persen. Jadi yang mau aku emphasize di sini adalah sebenarnya kita membicarakan hal ini pun gitu ya, pendidikan kita tuh jauh lebih rumit dan lebih kompleks daripada sekadar isu adanya perubahan dari kebijakan gitu, yang tadi dan yang lain. Jadi sebelum kita juga menuntut mungkin pemerintah membuat kebijakan dan lain untuk lebih baik, setidak-tidaknya kita bersama nih sebagai student, sebagai mungkin pendidik, sebagai apa juga ikut berkontribusi sejauh apa kita mampu untuk membuat pendidikan ini bisa lebih baik gitu. Nah seperti kata Mas Fajri, harusnya juga riset-riset itu benar-benar didengarkan ya, bukan hanya diundang. Kayak sekarang nih kita diskusi nih sekarang, tapi udah habis aja gitu di situ. Itu kan berat nih sama pendidikan ya. Iya, karena maksudnya apa gunanya ada banyak diskusi, ada banyak FGD, ada banyak pembahasan kalau ketika itu sebenarnya tidak bisa menyentuh, tidak ada aksi ranah praktis sebenarnya seperti itu. Jadi ya gitu, gimana cara kita mulai mendorong itu, bisa jadi salah satu dengan kita mungkin publikasi di media populer, media massa, menaikkan isu ini lebih besar lagi supaya orang-orang mulai banyak yang concern, banyak yang paham. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi iya, ini baru hal kecil lah dari semua masalah dan dinamika yang kita punya di dunia pendidikan. Terima kasih sudah diajak ngobrol. Mas Fajri. Baik, sudah banyak ya dari dan Mbak Ana. Mungkin katakan kesimpulan aja. Mengelola pendidikan itu memang tidak gampang, apalagi di negara yang luas seperti Indonesia. Sangat kompleks, dan karena pendidikan itu adalah hak bagi semua warga negara.
marilah kita bersama-sama berjuang untuk memberikan hak-hak itu kepada mereka dengan jalur kita masing-masing, dengan bidang kita masing-masing, dengan ikhlas dan sebaiknya. Wah, iya, semoga berkah Balik nih lagi ya. ilmunya nih. Jadi lagi masalah itu akan selalu ada, tapi jangan kita kalah sama masalah. Iya, betul. Jangan Harus pesimis ya. Iya, harus ada survival skill-nya nih mahasiswa nih. Pokoknya semangat terus. Jadi sekian topik hari ini. Pada kesempatan kali ini saya senang banget pada mau meluangkan waktunya sekarang. Nanti mungkin di lain waktu kita akan ada kesempatan untuk berbincang lagi tentang pendidikan mengenai pendidikan Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.